money politik ini ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas di 515. Tahu aja tadi kan di split itu undang-undang pilkada sama pemilu ya Bu ya. Iya. Tapi saya dulu pernah membaca itu memang untuk pemilu juga sebenarnya kena juga berdasarkan undang-undang itu. Pelanggaran money politik ada di 3 tahapan ya. Nah ini kita harus memaknai lebih detail setiap pasal per pasal. Yang disampaikan tadi oleh Ibu Jerni 523, kalau tadi kan saya nggak 523 pasal 3 itu adalah praktek money politik yang terjadi pada masa pemungutan suara, dan itu saya sampaikan setiap orang. Sehingga kalau berbicara setiap orang itu akan disapu rata, nggak melihat lagi mau pelaksana mau pemberi penerima. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Ibu ada tanggapan? Saya menanggapin terkait money politik ini ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas di 515 ya. Supaya saya tidak ini saya bacakan, setiap orang ya yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah gitu. Jadi artinya yang memberi dan menerima itu sama gitu loh. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 515 itu jelas. Jadi saya Turunannya Bu, ini turunannya, Ya. katakan tadi yang levelnya tadi. ya Kan katakanlah saya nih, saya sebagai calegnya Ya. ya, karena Ya. 2024 kan caleg lagi nih. ya. Memberikan sesuatu kepada tim ses yang nomor 4 ya, bukan A1, kan ada A1, A2, A3, A4. Ya. Ke A4. A4 yang memberikan kepada masyarakat. Nah, apakah ini kena di situ? Karena kalau saya lihat bahwa di situ calegnya langsung yang memberikan uang. Kan itu. Artinya mau lewat perantara, maksudnya Iya, begitu. betul. Ya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Gimana Bu? Di pasal 523 udah jelas di ayat 1, 2, 3 itu harus kita ini ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas. Jadi di pasal 523 juga setiap orang ini ada juga. Jadi artinya di ayat 1 itu pelaksana ya untuk tim kampanye, terus untuk peserta. Nah, di pasal 523 ini juga setiap orang yang dengan sengaja. Artinya setiap orang juga, artinya setiap yang memberi dan menerima itu secara konsekuensi itu sama gitu. Intinya gitu. Berarti artinya tadi ada ketakutan tadi untuk melaporkan nantinya Bu. Itu persoalan lagi tuh Bu. Makanya tadi itu Iya. pertanyaannya kan, Ya. saya juga setahu aja tadi kan di split itu undang-undang pilkada sama pemilu ya Bu ya. Ya. Tapi saya dulu pernah membaca itu memang untuk pemilu juga sebenarnya kena juga berdasarkan undang-undang itu. Nah, kenapa tadi pertanyaan saya, kalau di undang-undang pemilu tadi disebutkan yang menerima juga kena. Nah, terus ketika mereka melapor itu posisinya bagaimana? Jadi kalau tadi apakah dia masuk dari justice collaborator atau dia juga menjadi tersangka atau bagaimana? Itu yang tadi minta. Jadi ini saya sampaikan. Jadi Ya. dari awal sudah saya katakan bahwa pelanggaran money politik ada di 3 tahapan ya. Nah ini kita harus memaknai lebih detail setiap pasal per pasal. Yang disampaikan tadi oleh Ibu Jerni 523, kalau tadi kan saya nggak 523 pasal 3 itu adalah praktek money politik yang terjadi pada masa pemungutan suara, dan itu saya sampaikan setiap orang. Sehingga kalau berbicara setiap orang itu akan disapu rata, nggak melihat lagi mau pelaksana mau pemberi penerima. Tapi kemudian di 2 tahapan, karena yang berpotensi serangan pajar itu kan di masa kampanye dan di masa tenang itu. Ya. Sehingga makanya dari awal bahwa saya langsung memetakan itu bahwa money politik di masa kampanye itu
Kemudian di masa tenang itu unsurnya tadi adalah pelaksana, kemudian peserta pemilu dan tim kampanye. Tapi kemudian kenapa pada saat di pemungutan suara baru berlaku setiap orang itu? Ya. Nah, sementara kan kita ini berbicara tentang money politik, memang di situ juga ada, tapi potensi yang paling banyak money politik dan apalagi sesuai judul kita serangan pajar di masa tenang itu. Sehingga kita maksud saya kalau kita maknai pasal per pasal, ya memang kalau kan saya sudah pertegas tadi. Ya. Kenapa justru dengan setiap orang dengan sengaja itu justru di pemungutan suara yang mungkin itu memang meskipun ada tapi itu sangat mungkin masih celahnya masih sedikit. Nah itu kan saya sudah pertegas bahwa kalau itu disapu rata nggak mengenal mau pemberi penerima kan dengan setiap orang. Tapi justru yang saya katakan di ayat 1 dan 2 itu yang kemudian kenapa misalnya itu hanya 3 poin tadi pelaksana, peserta pemilu dan kita kan berbicara serangan pajar itu yang banyak di sini terutama di masa tenang ini. Sehingga kita dalam memaknai setiap pasal itu nggak bisa ini. Kemudian tadi juga saya mau juga merespon yang disampaikan Ibu Jernih bahwa di pasal 515 disampaikan itu tadi itu di situ nggak ada tercantum bahwa pemilih juga atau yang menerima itu dikenakan hukuman nggak ada Bu. Jadi di situ hanya ketika jadi biar kita maknai sama-sama nih bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya. Ini kategori 1. Yang kedua atau memilih peserta pemilu tertentu. 2. Yang ketiga atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Nah mungkin tadi Ibu Jernih memaknai memilih peserta pemilu itu dimaknai mungkin peserta pemilih. Tapi kalau misalnya di regulasi Undang-Undang 717 itu memang secara secara tertulis itu nggak ada mengatakan menerima kecuali yang tadi yang pemungutan suara dengan sengaja. Tapi kalau di Undang-Undang 10 2012 itu pasal 871 kalau nggak salah ayat 1 itu memang dikatakan bahwa pidana bagi pemberi bagi penerima itu sama Pak. Jadi 36 bulan maksimal 72 dan denda 200 atau 1 miliar itu sama. Itu sangat tegas di ayat 2 disampaikan itu. Tapi kalau di pemilih nggak ada mengatakan begitu. Tapi yang ada tadi saya bilang pada saat pemungutan suara itu setiap orang sehingga ya tidak membedakan mau siapapun. Tapi kan kemudian kita melihat karena berbicara tentang tema kita serangan pajar yang berpotensi money politik itu di situ dengan masa kampanye. Nah itu nggak ada dengan sengaja kan saya katakan. Ya. Kalau itu seandainya dengan setiap orang itu melakukan maka habis semua. Aman kita nggak ada bisa kita dan Bawaslu mengatakan dengan tegas ini akan bisa diproses semua karena unsurnya akan terpenuhi. Tapi itu lagi kita terbentur. Tapi kami tentunya sebalaku penyelenggara kami akan taat terhadap aturan yang ada dan tidak akan melewati dari itu. Kalau aturannya mengatakan itu kami tak mungkin menindak sesuatu karena itu ujung-ujungnya kita melampaui kewenangan dan tidak sesuai ketentuan. Mungkin itu grand desainnya partai-partai yang duduk membuat undang-undang itu Bu. Gitu loh. Sehingga ada celah masuknya. Dan celah itulah yang dia manfaatkan untuk keuntungan kan begitu. Kalau kami tidak mengomentari itu tapi setidaknya ketika misalnya ada celah bagaimana kemudian celah itu kita tutupi bersama sehingga tidak ada satu orang pun yang terjebak masuk dalam celah itu. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota